memahami kenapa tiga kota ini yakni Kediri, Bojonegoro dan Kudus dipercayai banyak orang kalau Presiden Indonesia mengunjunginya dipastikan bakal lengser dari kursi presiden. Benarkah? Yuk kita buka misteri apa yang ada di tiga kota ini. Mitos mengenai begitu tidak bersahabatnya Kediri dengan para presiden di negeri ini sudah sangat akrab di telinga masyarakat. Mitos ini memang semacam folklore yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat terutama di eks-karesidenan Kediri. Mitos tersebut sehingga sepertinya para pihak yang terkait erat dengan kekuasaan presiden tidak berani mengambil risiko besar terkait kekuasaan presiden. Mitos ini bermula dari sebuah kutukan seorang raja bernama Kartikeya Singha, suami dari Ratu Sima penguasa kerajaan Kalingga. Kartikeya Singha saat itu memimpin Kalingga Selatan yang ibu kotanya terletak di Kepung, Kediri. Pada saat itulah ia mengucapkan sebuah kutukan bahwasanya siapa saja kepala negara yang memasuki Kediri, maka kekuasaannya akan runtuh. Sebagian besar masyarakat di sekitaran Kediri dan Blitar percaya bahwa lengsernya Bung Karno dan Gus Dur ada kaitannya dengan kunjungan beliau ke Kediri sewaktu beliau berdua masih menjabat sebagai presiden. Tapi mereka yang mempercayai itu tidak memandang kedua tokoh tersebut secara personal memiliki perilaku tidak baik, tapi lebih mengarah pada kepercayaan begitu kuatnya sumpah bertuah Kartikeya Singha tersebut. Tak lama setelah berkunjung ke Kediri, terjadilah huru-hara G30 SPKI yang menggoyangkan kursi kekuasaan beliau. Sedangkan 3 hari setelah kunjungan Gus Dur ke Kediri, beliau diturunkan jabatannya dari kursi kepresidenan. Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa di atas republik ini tak pernah sekalipun menginjakkan kaki di kota Tahu ini. Entah dikarenakan tak sempat atau karena beliau memang mempercayai mitos tersebut. Sedangkan Pak SBY sebanyak 2 kali beliau pernah mengunjungi Kediri ketika terjadi erupsi Gunung Kelut yaitu pada 2007 dan 2014. Namun saat itu beliau tidak melewati jantung kota Kediri tapi lebih memilih lewat pinggiran melalui jalur selatan Malang Blitar Kediri. Ditulis media Terminal seorang warga mengatakan saya ingat betul waktu kunjungan beliau tahun 2007 saya yang saat itu masih kelas 3 MI dan masyarakat di daerah saya tepatnya di perbatasan Kediri Blitar, ramai berkumpul di pinggir jalan raya untuk sekedar melihat secara langsung wajah Pak SBY yang melambaikan tangannya kepada rakyat dari dalam mobil. Sepanjang negara ini berdiri, hanya satu presiden yang pernah berkunjung ke Bojonegoro yaitu Bung Karno. Presiden setelahnya tak ada satupun yang pernah menginjakkan kaki di Bojonegoro. Pak Jokowi yang pada tahun 2017 seharusnya meresmikan sebuah proyek kilang minyak di Bojonegoro secara tiba-tiba membatalkan kehadirannya dalam acara tersebut. Padahal saat itu panitia sudah menyiapkan terop dan panggung mewah dalam rangka menyambut kedatangan presiden. Pak SBY yang menjabat sebagai presiden selama 10 tahun pun juga tidak pernah berkunjung ke bumi Angling Dharma ini. Kalaupun ada acara peresmian proyek maka akan diwakilkan oleh menterinya. Hal tersebutlah yang membuat sebagian masyarakat semakin percaya dengan keangkeran Bojonegoro. Mitos lengsernya presiden jika berkunjung ke Bojonegoro konon berasal dari kepercayaan orang zaman dahulu. Ketika berperang barang siapa yang lebih dulu menyeberangi Bengawan Solo yang berarti ia memasuki Bojonegoro, maka ia akan mengalami kekalahan. Hal ini terbukti dari kisah Arya Penangsang yang menyeberangi Bengawan Solo terlebih dahulu untuk menyerang prajurit Pajang. Konon, hal ini membuat kesaktian Arya Penangsang menghilang secara tiba-tiba sehingga ia kalah dan mati dalam peperangan tersebut. Jadi jika ada pemimpin negara yang memasuki Bojonegoro, maka ia harus siap untuk kalah dalam artian siap lengser. Mitos kota Kudus bisa lengserkan presiden yang mengunjunginya ini bermula dari masyarakat Kudus yang percaya bahwa Sunan Kudus menempatkan Raja Kalacakra di pintu masuk menuju Masjid Kudus yang konon mampu membuat kekuatan dan daya linui seseorang akan menghilang. Bahkan bagi pejabat negara maka ia akan lengser ke Prabon dari jabatannya. Sehingga membuat para pejabat enggan untuk mampir ke Kudus. Awalnya Sunan Kudus membuat raja tersebut untuk menyelesaikan pertikaian perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang, murid beliau dengan Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir.
Tapi raja yang awalnya ditujukan kepada Sultan Hadiwijaya malah mengenai sang murid yang memasuki Masjid Kudus melewati pintu beraja tersebut. Sedangkan Sultan Hadiwijaya selamat dari raja tersebut karena melewati jalan lain untuk menuju Masjid Kudus. Demi menghilangkan pengaruh raja tersebut, Arya Penangsang harus melakukan puasa selama 40 hari. Pada saat itulah, konon katanya Sultan Hadiwijaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalahkan Arya Penangsang yang sedang apes. Dari 7 presiden Indonesia yang pernah berkuasa, hanya ada 2 presiden yang pernah mampir ke Kudus. Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke Kudus dan sowan ke kediaman tokoh Kiai Kudus. Sedangkan Pak SBY mengunjungi Kudus di penghujung masa kepemimpinannya pada 2014.